Persiapan layanan jamaah haji reguler dan haji khusus Indonesia tahun 2024 terus berjalan. Sejauh mana persiapan Kementerian Agama dalam persiapan Haji 2024? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Seiring pelunasan biaya perjalanan ibadah haji BP reguler dan khusus, Kementerian Agama terus menyiapkan berbagai layanan jamaah haji pada 2024 di dalam negeri dan di Tanah Suci, Arab Saudi. Ini layanan yang disiapkan untuk jamaah haji reguler dan khusus tahun 2024. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 perlu lebih serius karena tahun ini jumlah jamaah haji Indonesia terbesar, 241.000 orang. Tentu saja jamaah besar membutuhkan volume layanan lebih besar. Apalagi banyak jamaah lanjut usia, lansia. Penting dicatat langkah dan janji Menteri Agama untuk memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama menyampaikan langkah Kemenak dalam mendukung penyelenggaraan haji ramah lansia. Pada 2024, Kementerian Agama membuat kebijakan baru syarat istitoah kesehatan sebelum jamaah melunasi biaya hajinya. Pembahasan biaya haji pada tahun ini lebih cepat, sehingga jamaah haji lebih awal melunasi biaya hajinya. Sementara Kemenak juga memiliki waktu lebih panjang untuk persiapan layanan jamaah, khususnya di Arab Saudi. Untuk kebijakan penyelenggaraan haji di dalam negeri, Kemenak memprioritaskan jamaah haji lansia serta kebijakan pelunasan biaya haji bagi pendamping jamaah lansia, disabilitas, dan penggabungan mahram. Sementara masih ditunggu realisasi layanan fast track jamaah di 2 embarkasi. Sementara untuk layanan di Saudi, Kemenak menjanjikan jamaah haji reguler Indonesia pada 2024 mendapat konsumsi penuh 3 kali makan sehari. Selain itu, dengan kontrak awal, Kemenak telah menandatangani kontrak layanan jamaah di Mina dan tidak ada jamaah yang menempati tenda di Mina Jadid. Poin penting perkembangan persiapan layanan jamaah haji reguler dan haji khusus Indonesia tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Persiapan mencakup layanan jamaah haji di dalam negeri dan di Saudi. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang kami laporkan. Yang pertama, pelayanan haji dalam negeri. Poin A, berdasarkan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi, kami telah melakukan mitigasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia dengan strategi sebagai berikut. Pertama, melakukan screening kesehatan sebagai syarat pelunasan. Yang kedua, memberikan kesempatan pelunasan bagi pendamping jamaah haji lansia pada pelunasan tahap kedua. Ketiga, menyiapkan fasilitas lansia sejak di dalam negeri sampai dengan Arab Saudi. Keempat, menyiapkan sajian khusus bagi jamaah haji lansia. Dan kelima, menyiapkan petugas khusus.
Poin B, jamaah haji reguler yang sudah melunasi sebanyak 176.067 jamaah, sehingga masih tersisa 34.996 jamaah haji yang belum melunasi. Sisa kuota ini akan diisi untuk jamaah haji yang mengalami gagal sistem pada pertama, pendamping lansia, penggabung mahram, dan pendamping penyandang disabilitas. C. Dokumen paspor dan biovisa yang sudah masuk sebanyak 143.420 jamaah, dan dari jumlah tersebut sebanyak 108.414 sudah lolos verifikasi. D. Penyedia layanan transportasi udara sudah ditetapkan 2 maskapai penerbangan, yaitu PT Garuda Indonesia yang rencananya akan mengangkut 109.072 jamaah, dan Saudi Airlines akan mengangkut 106.993 jamaah melalui 13 embarkasi. E. Pasca kunjungan delegasi pemerintah Arab Saudi untuk melakukan peninjauan pada Bandara Embarkasi Solo dan Surabaya, disepakati akan dilakukan rencana perluasan layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan melalui embarkasi Solo dan Surabaya, dengan catatan perlu fasilitas dan perbaikan sarana serta prasarana pada kedua bandara tersebut. Terkait dengan biaya penyiapan sarana dan prasarana di kedua bandara, sampai dengan saat ini belum tersedia sehingga kiranya dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari nilai manfaat BPIH. F. Proses rekrutmen petugas haji kloter dan petugas haji daerah telah dilaksanakan dan sudah dilakukan bimbingan teknis terintegrasi antara petugas kloter dan petugas haji daerah. Adapun petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi sudah dalam tahap akhir seleksi dan akan segera dilakukan bimbingan teknis pada akhir bulan Maret 2024. G. Pelaksanaan manasik haji di tingkat kabupaten kota sudah berjalan sejak awal bulan Maret sampai dengan akhir April 2024. Kedua, terkait pelayanan haji di luar negeri. Poin A. Penyiapan akomodasi di Mekah dan Madinah telah selesai. Tahapan selanjutnya adalah melakukan konfigurasi penempatan setelah selesainya proses pelunasan jamaah haji. B. Penyiapan konsumsi sedang dalam tahap penyelesaian untuk 27 kali makan di Madinah, 87 kali makan di Mekah, dan 15 kali makan ditambah 1 kali snack berat di Masyair. Adapun layanan konsumsi di Bandara Jeddah sesuai dengan keputusan Panitia Kerja BPH 1445 Hijriah 2024 Masehi dialihkan ke Mekah. Poin C. Penyiapan layanan transportasi sholawat telah dilakukan kontrak dan telah disusun halte serta terminal untuk memudahkan layanan kepada jamaah haji selama di Mekah. Sedangkan untuk layanan antar kota dalam proses penyelesaian. Penempatan jamaah haji Indonesia di Mina untuk musim haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi terdapat perubahan lokasi, yaitu Maktab 1 sampai 9 dengan jumlah jamaah kurang lebih 27.000 yang selama ini ditempatkan di wilayah Mina Jadid direlokasi ke wilayah Muaisim. Dan E. Proses rekrutmen tenaga pendukung PPA Arab Saudi dari unsur warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi atau mukimin dan unsur mahasiswa Timur Tengah sudah selesai dilaksanakan. Poin A. Jamaah haji khusus yang sudah melunasi sebanyak 25.522 jamaah, sisa kuota sebanyak 2.158 dengan rincian 5 kuota jamaah haji khusus dan 2.153 petugas haji khusus. B. Berdasarkan surat dari Kementerian Haji Arab Saudi nomor 450236097 tertanggal 24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah perihal pengurangan jumlah penyelenggara ibadah haji khusus dari Indonesia, telah diputuskan bahwa jumlah kuota untuk tiap penyelenggaraan ibadah haji khusus minimal 2.000 jamaah haji dan maksimal 10 penyelenggara. Sedangkan untuk proses bisnis penyelesaian kontrak layanan di Arab Saudi, visa dan pembayaran melalui e-Hajj juga harus di bawah koordinasi dan dilakukan oleh Kementerian Agama. Poin C. 9 konsorsium IHK pemegang user e-Hajj sedang dalam proses melakukan kontrak layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi jamaah khusus melalui e-Hajj.
D. Untuk kontrak layanan masyair haji khusus menggunakan 3 syarikah, yaitu Masyarik, Albert Gas, dan Rawah Mina. Dan E. Dari kuota 27.680 jamaah sudah mendapat persetujuan tenda di Arafah dan Mina sebanyak 25.319 jamaah dan sisanya masih menunggu proses kontrak. Di sisi lain, ternyata ada masalah dari pemanfaatan 20.000 kuota haji tambahan pada 2024. Apa masalahnya? Serius dan berdampak pada penyelenggaraan haji? Nah, perlu ada pembahasan terhadap masalah ini sambil mencari solusi di tengah persiapan haji 2024. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.